Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, mengaji kitab Safinatun Najah. Kita lanjutkan pada fasal tentang air, ya, ada di halaman 5. Cari ya, halaman 5, fasal yang menjelaskan tentang air yang yang bisa air yang suci, ya, air yang suci yang juga bisa dipakai untuk bersuci. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Jadi air dalam pembahasan kitab ini dibagi menjadi 2. Ya, itu. Faslun utawi ikilah fasal. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun banyu titik, banyu kedik, wa kathirun lan banyu akeh. Jadi pembagian air dalam kitab ini dibagi menjadi 2, yaitu air yang sedikit dan yang kedua adalah air yang banyak. Nah, air sedikit itu bagaimana? Air yang banyak itu bagaimana? Nah, ini ya. Ini terkait dengan sesuatu yang bisa kita pakai agar itu tidak najis. Ya, ini penting karena bagaimanapun kita setiap hari itu berkaitan dengan air, mulai minum, mulai makan juga pakai air, ya, pakai air. Kemudian mandi, kemudian nyuci baju, ya, nyuci piring, gelas. Nah, dalam kitab ini air itu dibagi menjadi 2 bagian, ya, air yang sedikit dan air yang banyak. Nah, sekarang kriterianya air sedikit dan air banyak itu bagaimana? Ini ya, al-qalilu utawi banyu kang kedik, al-qalilu utawi banyu titik, iku madunal kullataini banyu kang kurang rong kullah. Ya, yang disebut dengan air sedikit, kategori kriteria dikatakan air itu sedikit adalah air yang jumlahnya atau ukurannya di bawah 2 kullah. Tuh. Nah, 2 kullah itu bagaimana? 2 kullah itu banyak yang berpendapat ukurannya 2 kullah itu kalau liter sekitar 270 liter. Itu 2 kullah, ya. Jadi kalau bangunan atau kalau tempat bak mandi, ya, yang dikatakan 2 kullah itu adalah nih ya, panjangnya berapa ini? 60 cm. Terus lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm, 60. Nah, itu disebut dengan air yang itu ukuran 2 kullah. Nah, yang disebut dengan air sedikit, air yang ukurannya
tidak mencapai 270 liter. Air yang ukurannya kalau ditaruh bak itu ya, taruh tempatnya itu tidak sampai 60 tingginya 60. Nah, itu tidak disebut sebagai air gula, itu disebut sebagai air sedikit. Ya, itu disebut dengan air sedikit. Wal kasiru utawi banyu akeh iku kullatani banyu rongkolah fa aksara moko luwe akeh. Nah, sedangkan tadi kan banyu itu, air itu diklasifikasi menjadi dua bagian ya. Golongan yang pertama adalah air sedikit. Apa air sedikit itu? Yaitu air yang ukurannya kurang dari 2 kola. Nah, 2 kola itu berapa? 60 atau 270 liter. Tuh. Nah, sedangkan yang disebut dengan air yang banyak itu adalah air yang sudah mencapai 2 kola atau lebih. Ya. Air yang sudah mencapai 270 liter atau lebih banyak. Jadi ya, yang disebut dengan wal kasir tadi kullatani fa aksaro. Ya, yaitu air yang ukurannya sudah mencapai 2 kola, mencapai 270 liter atau lebih. Nah, itu sudah kategori 2 kola. Nah, al-qalilu utai banyu kedik iku yatanajasu dadi najis apa banyu kedik mau biwuku'in najasati sebab ketibanan najis fihi ing dalam banyu didik. Wa illam yataghayyar senajan ora berubah apa banyu. Ya, yang disebut dengan air sedikit itu ya, air sedikit itu air jikalau dia kejatuhan najis maka air itu menjadi najis. Nih, meskipun air itu tidak mengalami perubahan, baik perubahan warna, perubahan rasa, dan juga perubahan bau. Ya, itu contoh misalkan kita punya air, kita taruh di bak itu ya, yang ukurannya belum 2 kola, yang ukurannya belum 60. Kita taruh air di situ, yang biasanya nanti kita pakai mandi. Tiba-tiba terus ketibanan, kejatuhan najis. Misalkan ada namanya ayam kecil, ya, ayam kecil biasanya mainannya anak-anak itu, ya. Sampeyan kan biasa turunan iku yo. Ya. Air itu jatuh ke situ. Sampeyan enggak tahu. Nah, terus kayak bisa berenang kan, mati. Nah, ayam jadi bangkai. Bangkainya ayam ini najis. Maka air yang kurang dari 2 kulah itu menjadi najis meskipun warnanya tetap bening, tidak berubah rasanya, tidak ada baunya, maka itu tetap dikategorikan najis karena airnya masih di bawah 2 kula. Tidak sampai 2 kula, ya. Ini penting loh ya. Jadi air dalam bak yang ukurannya belum 2 kula tadi, kejatuhan najis, apapun lah bentuk najisnya. Saya contohkan tadi ayam kecil kecemplung gitu ya. Gak iso berenang ayamnya. Nek bebek ya iso berenang, nek bebek ndak mungkin mati. Wong ini ayam kecil itu loh, ayam sing diwarna-warni itu disumbo. Gak bisa berenang, mati jadi bangkai. Lah bangkai itu najis. Terus saya tahu lu diambil. Airnya masih tetap bening. Air kan bening ya. Warnanya ya juga warna seperti itulah, tidak ada warnanya. Sekalipun itu tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasa, maka air yang di bawah 2 kulah tadi, air yang sedikit tadi disebut sebagai air najis. Nah, air najis ya tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa dipakai ini cuci baju,
Pakai minum ya tidak bisa ya. Tuh. Wal maul kasiru utawi banyu kang akeh iku la yatanajjasu ora dadi najis apa maul kasir apa banyu sing akeh mau illa idza taghayyara angin tatkalane berubah apa tokmuhu rasane banyu au launuhu utawa wernane banyu au rihuhu utawa ambune banyu. Nah, saya artikan ya wal maul kasir ya wal maul kasiru air banyak itu layatana jasu tidak najis. Artinya tidak najis itu bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk mensucikan. Illa idza taghayyara kecuali. Nah, ini ya. Kecuali kalau terjadi perubahan. Apanya yang berubah? Tokmuhu, rasanya. Air itu kan rasanya secara orisinil, secara asli, tidak ada rasanya kan, tawar. Air tawar loh ini ya, bukan air teh. Ya. Rasanya berubah, warnanya berubah, asalnya yang bening mungkin jadi berubah coklat, ya kayak susu kopi susu itu ya, atau rihauhu warnanya Pak, warnanya baunya agak pesing ya, atau baunya pokoknya baunya berubah. Nah, kalau kemudian air itu terjadi perubahan di warna, perubahan di rasa, perubahan di aroma, di baunya, meskipun air itu lebih dari 2 kula atau lebih, maka itu dikategorikan sebagai air najis. Ya. Kalau air najis berarti tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk mensucikan, baik itu mensucikan mencuci baju, mencuci piring, gelas, atau dipakai untuk ini berwudu atau mandi, ya tidak bisa. Ya, nah ini ya, nanti saya ulangi, air itu dibagi 2, air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu air yang ukurannya kurang dari 2 kola. Nah itu selagi dia tidak kena najis, maka hukumnya suci. Kalau dia kena najis, meskipun tidak ada perubahan rasa, warna, dan bau, dia tetap najis. Nah, sedangkan air yang banyak, air yang lebih dari 2 air yang lebih dari 2 kola itu, kalau kemasukan najis, dia bisa tetap menjadi air suci jikalau tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, dan tidak berubah baunya, ya. Itu air yang lebih dari 2 kola. Nah, karena itu kalau membuat bak untuk kamar mandi, usahakan ya minimal 60, 60, 60. Ada yang menyatakan 2 kola itu 1 meter persegi, panjang 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter. Tapi pendapat yang lain cukup 60, 60, 60 ya, itu air ya. Nah, lebih amannya lagi itu sampean kalau mandi itu, kalau wudu, kalau mensucikan kora-kora itu pakai keran, air keran ya, mengalir. Nah, kalau air keran ini sudah dijamin insya Allah suci dan mensucikan. Nah, ini biasanya yang di warung-warung itu ya, warung-warung pernah lihat ya, itu kalau mencuci piring habis dipakai makan orang ya, meskipun itu suci, tidak kena najis ya, nah diusahakan baknya itu ya pakai keran nyucinya, usahakan pakai keran mengalir dari kamar mandi atau dari langsung PDAM itu, kericik tidak perlu besar cuci ya. Karena nanti piring, gelas itu dipakai makan.
Lah kalau cara menyucinya ini ndak bagus, tetap ada najisnya, terus sampeyan makan, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah ya. Karo wingi gak tahu kemarin ya, sekarang sudah tahu ya. Itu ya, jadi saya ulangi, air dibagi dua, air sedikit dan air banyak. Air sedikit, air yang kurang dari 2 kola, air banyak, air yang lebih dari 2 kola. Air yang sedikit air yang sedikit meskipun tidak ada perubahan terkena najis, dia menjadi najis. Air yang banyak, air yang apabila terkena najis dia tidak tentu menjadi najis kecuali jika ada perubahan warna, perubahan rasa ataupun perubahan bau, aromanya menjadi berubah. Ya, itu ya. Itu pembahasan kita yang hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga mendapatkan barokah dan manfaat pertemuan kita atau ngaji kita kali ini. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.